Sidang gugatan perdata Clara Sinta dan mantan suami Denny Gustaf yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan kembali ditunda. Hal ini lantaran pihak prinsipal sama-sama tidak hadir. Lewat akun media sosial, Clara Sinta yang nampaknya menunjuk Sunan Kalijaga sebagai pengacaranya, tak diketahui alasan ketidakhadirannya. Alhasil, sidang dengan agenda pembuktian pun tak bisa dilakukan. Hari ini berdasarkan data e-court harusnya agenda pembuktian. Cuman baru saja kita sudah selesai, dari sisi tergugat nggak hadir. Dari baik prinsipal maupun kuasa hukumnya. Bukti untuk hari ini agenda kita surat. Jadi kita punya beberapa bukti yang menunjukkan bahwa ada harta-harta yang didapat selama pernikahan. Gitu, karena yang kita dengar selama ini kan ada yang nyampe ke klien kami, ada yang nyampe ke kita juga bahwa infonya selama pernikahan nggak pernah ada harta bersama dan nggak pernah beli harta, dan kita punya bukti-buktinya. Makanya hari ini kita mau tunjukkan ke majelis, cuman karena tergugat dan prinsipal yang nggak hadir ditunda. Denny tak main-main gugat Clara Sinta senilai 13 miliar. Denny makin pede bahwa harta yang mereka bagi pasca berpisah harus digunakan untuk kebutuhan anak, bukan untuk memenuhi gaya hidup. Denny yang sempat disebut tak nafkahi anak, santai. Ia pilih fokus pada kasus dan lewat kuasa hukumnya, ia justru mengaku rindu pada anaknya. Kita cerai kan 2022. Jadi terus terang memang waktu itu saya harta ini saya titipkan semua ke dia gitu ya, untuk saya titipkan buat anak kita gitu. Nah, sejak jalan 3 tahun kenapa saya gugat itu karena ya ada yang mesti saya selamatkan itu dari harta ini gitu loh, khususnya untuk anak kali ya sebenarnya gitu. Karena saya udah melihat ada apa ya, saya kan monitor terus ya anak di rumah segala macem itu kan ya apa ya, udah mulai bukan malah membaik gitu ya. Saya lihat ada yang anak memberi contoh gitu ya kepada anak tidak baik gitu loh. Itu sangat sensitif yang saya bilangin ini gitu loh, tentang perlakuan dia yang kurang bagus lah untuk anak lihat gitu loh. Iya, terakhir sih sempat ngobrol sama kita, dia kangen banget sama anaknya. Info terakhir sih kayak gitu ke kita. Jadi ya sampai detik ini saya sejujurnya nggak tahu. Cuman terakhir pas pada saat meeting dengan tim kuasa hukum, beliau menyatakan dia kangen sama anak-anaknya, udah lama nggak ketemu. Sejak kasus gugatan harta bersama ini mencuat, Clara Sinta sempat membantah. Dengan terbuka, ia yang kini jadi istri Muhammad Alexander Asad alias Lexa langsung tunjukkan sejumlah dokumen untuk memastikan harta yang jadi miliknya. Apakah ini artinya ia membantah tentang harta bersama? Selama pernikahan berlangsung, kita mengalami masalah ekonomi yang lumayan buruk. Karena beliau itu juga memiliki utang piutang yang sangat amat banyak sebelum menikah dengan aku. Dan setelah menikah pun itu jadi akunya ikut ditagih juga atas utang piutang beliau gitu. Jadi itu membuat hal yang kurang nyaman di aku, dan karena memang kebutuhan kita saat itu sangat kurang, jadi aku juga ambil sikap untuk bekerja. Awalnya itu aku bisnis untuk thrifting, juga bisnis online, dan alhamdulillah dari situ berbuahlah hasil hingga sekarang ini. Sebelum menikah dengan saya, beliau itu juga udah membawa banyak utang piutang yang seringkali juga debt collector itu jadi ikut nagih ke aku. Dan kedua, beliau tidak memberikan nafkah dikarenakan juga beliau itu tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Beliau itu melakukan transaksi mengirim sejumlah uang yang nilainya bisa ditafsir 300 juta dari rekeningku ke rekening beliau, dan ke rekening adalah beberapa rekening-rekening yang dia transfer tanpa izin aku. Dan 300 juta itu uang siapa? Hasil jualan aku. Harta bersama ini segala bentuk harta yang didapat selama pernikahan kan itu harta bersama. Jadi mau dari usaha atau mau dari bentuk apapun itu termasuk harta yang dibeli secara bersama-sama oleh para pihak gitu.